Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail anime Gintama. Dan sekarang kita sudah mendekati akhir dari playlist panjang ini, yaitu part ke-20. Video ini bakalan berisi detail dari episode 283 sampai akhir dari season 4, yaitu episode 316. Tepatnya sampai di arc Farewell Shinsengumi. So langsung aja, mari kita mulai. Di episode 283, episode ini bercerita tentang Tama yang membuka bilik pengaduan dosa, dan kita diperlihatkan Catherine yang sedang mengadu di hadapannya Tama. Tama pun ngomong kalau Catherine bukanlah orang yang cabul atau ero, melainkan dia adalah orang yang fantastis atau Gero. Mendengar perkataan itu, Catherine membalas, "Siapa yang kau panggil Gero? Apa kau mau kunikahkan dengan Krillin, dasar manusia buatan?" Nah, kalimat ini merefer ke karakter bernama Dr. Gero dari anime Dragon Ball, dan dia adalah orang yang menciptakan para android di Dragon Ball, termasuk android 18 yang akhirnya menikah dengan Krillin. Lanjut ke episode 284, episode ini bercerita tentang Shogun yang lupa ingatan, dan dia malah bergabung dengan pasukan pemberontak miliknya Katsura. Katsura pun berniat mengajari Shogun mengenai apa yang harusnya dimiliki seorang pemimpin. Lalu Katsura ngomong kalau pemimpin harus bisa menjaga ketenangannya apapun yang terjadi. Jadi, untuk melatih ketenangannya Shogun, Katsura pun melakukan beberapa macam cara, dan salah satunya adalah dengan memutar cuplikan seorang perempuan yang ngomong dasar bodoh berkali-kali. Nah, cuplikan yang Katsura putar diambil dari drama TV Jepang berjudul Kurono Onna Kyoshi, dan karakter perempuan yang ngomong dasar bodoh adalah karakter bernama Aoyagi Haruka yang diperankan oleh Kimura Fumino. Selain Shogun yang lupa ingatan, episode ini juga bercerita tentang Gintoki yang ditangkap karena dituduh telah membunuh Shogun. Karena hal itu, Katsura berniat untuk menyelamatkan Gintoki yang masih di penjara, tapi pasukannya tidak ada yang peduli dan mereka semua malah sibuk dengan Shogun. Elizabeth pun datang menemui Katsura dan yang ngasih sebuah kaset yang berjudul Yoshima mau berhenti jadi leader. Kalimat ini merefer ke musisi Jepang bernama Shigeru Yoshima. Dia adalah anggota dari band Tokyo yang sering dipanggil dengan julukan leader. Setelah itu, Katsura pun tetap datang menyelamatkan Gintoki sendirian, dan ketika sampai, Katsura malah curhat ke Gintoki sambil ngomong kalau dia sudah capek menjadi pemimpin. Bahkan Matsuoka pun memandang rendah dirinya. Nah, kalimat ini merefer ke aktor bernama Matsuoka Masahiro yang juga adalah bagian dari band Tokyo. Setelah gue cari tahu, sepertinya kalimat Katsura merefer ke peran Matsuoka di drama Jepang berjudul The Tetsuan Dash. Makanya Katsura sempat menyebut kata Dash Island. Saking frustasinya, Katsura sampai ngomong kalau dia ingin membubarkan pasukannya dan mengajak Gintoki untuk membentuk unit baru bernama OED. Nah, kalimat Katsura yang ini merefer ke grup musik Nazonoshin Unit Starman. Ini adalah grup musikal yang beranggotakan 7 orang seiyu. Dengan kata lain, Katsura mengajak Gintoki untuk membentuk grup musik mereka sendiri. Lanjut ke episode 285, episode ini bercerita tentang Kondo yang lagi kesal setelah Otae menolak yukata pemberiannya. Nah, yang menarik, meskipun di anime Otae menolak yukata pemberiannya Kondo, tapi di openingnya Otae justru terlihat sedang menggunakan yukata itu. Tidak mau nama Shinsengumi tercoreng akibat tindakannya Kondo, Sogo pun menyarankan Kondo untuk menggunakan topeng. Lalu kita diperlihatkan Kondo yang memilih topeng Kamen Rider. Topeng itu merupakan parodi dari Kamen Rider Black RX, makanya Kagura memanggil Kondo dengan sebutan Kamen Road Chief Black RX. Berkat topeng itu, Kondo pun bisa jalan bareng Otae, dan Kondo mengajak Otae untuk menikmati festival ini. Salah satu permainan yang mereka coba adalah Katanuki, yaitu permainan mengukir permen. Tapi di luar perkiraan, ukiran yang Kondo dapat ternyata adalah ukiran berbentuk naga, yang disebut White Dragon, atau kalau dalam bahasa Jepang disebut Hakuryu. Melihat ukiran itu terlalu susah, Gintoki pun menawarkan ukiran lain yang berbentuk kotak, dan Kondo ngomong kalau itu adalah Hakuryu dalam bentuk 3D. Nah, orang yang ada di ukiran tersebut adalah aktor Jepang kelahiran Korea bernama Hakuryu dengan nama asli Jun Jung Il. Otae pun mencoba memukul ukiran tersebut dan dia ternyata berhasil menyelesaikan ukiran itu. Lalu Kondo bertanya apakah Otae adalah Master Futai no Kiwami. Ini adalah nama jurus yang dipakai karakter Sanosuke dari anime Samurai X. Lanjut ke episode 286, episode ini bercerita tentang adiknya Shogun yang pengen hancurin semangka. Jadi Gintoki dan Shinpachi pun dikubur tepat di samping semangka dan Soyo akan memukul semangka itu dengan mata tertutup. Kagura pun memerintahkan Gintoki dan Shinpachi untuk diam, sama seperti Kiril dan Borya yang ditakdirkan untuk tetap diam di dalam kereta atau malah dipermainkan oleh Alena. Gintoki pun membalas, "Siapa yang kau panggil Kiril atau Borya? Kalau begitu, ini adalah semangka Torneko dan kita bertiga adalah kereta bersaudara." Kalimat ini merefer ke karakter di Dragon Quest 4, di mana Alena adalah karakter utama, sedangkan Kiril dan Borya adalah penjaganya Alena. Lalu kalimatnya Gintoki yaitu semangka Torneko merefer ke karakter Merchant di Dragon Quest 4. Lanjut, setelah menutup mata, bukannya jalan ke arah Gintoki, Soyo malah berjalan ke arah jalan raya, dan Gintoki ngomong kalau Tuan Putri sedang berada dalam kendali tuak. Nah, jokes ini merefer ke jurus instant death di game Dragon Quest. Berhubung Tuan Putri sedang berjalan ke arah jalan raya, maka besar kemungkinan kalau dia bakalan langsung mati tertabrak mobil. Sebenarnya di sini masih ada banyak referensi jurus dari game Dragon Quest, tapi karena kebanyakan, mending gue skip aja.
Pindah ke segmen berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Seita yang datang ke Yorozuya untuk minta dibantu mengerjakan PR musim panasnya. Salah satu PR yang harus Seita selesaikan adalah tugas menulis buku harian selama musim panas, dan lembar pertama yang Seita tulis di buku itu adalah pengalamannya ketika menonton Laputa. Kalimat ini tentu saja merefer ke salah satu film Ghibli yang paling terkenal, yaitu Laputa Castle in the Sky. Gintoki pun menyarankan Seita untuk menulis di buku catatannya kalau dia memandangi awan setiap hari, karena seminggu pun tidak cukup untuk mencari Dragon Slayer dan ada lagu yang terputar. Nah, Dragon Slayer yang Gintoki maksud merupakan plesetan dari kata Dragon's Cave, yaitu sebutan untuk awan yang menyelimuti Laputa. Dan lagu yang muncul di scene tadi adalah salah satu lagu di anime Laputa yang berjudul Kimi wo Sonaete. 1週間は竜の探しで持ってかれるよ。いや、そうかもしんないけど。Setelah itu kita diperlihatkan Kagura yang lagi ngerjain tugas matematikanya Seita, dan Kagura malah menjawab pertanyaan itu dengan kalimat manusia terlihat seperti semut. Kalimat yang Kagura tulis tadi merefer ke kalimat paling ikonik di anime Castle in the Sky, yaitu kalimat yang Musuka katakan ketika dia berhasil mengendalikan Laputa. Oh. Miro, hito ga gomi no you da. Kemudian Seita melihat kertas jawaban yang Shinpachi kerjakan, dan ternyata dia malah menulis nama Shita di kolom jawaban, yang mana nama ini merefer ke karakter perempuan utama di anime Castle in the Sky. Lalu pada akhirnya Seita pun bingung harus menulis apa di buku catatan hariannya, dan Kagura ngomong, kau hanya perlu baca One Piece dan Naruto, maka itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kata lain, Kagura pengen ngasih tahu seberapa panjang versi manga Naruto dan One Piece, sampai-sampai liburan pun bisa habis hanya untuk baca 2 judul itu. Lanjut ke episode 287. Di awal episode, kita diperlihatkan Hijikata yang menendang Yamazaki karena dia terlalu sering menonton L4U ketika sedang mengintai. Itu adalah judul acara TV Jepang yang sempat tayang pada tahun 2012. Nah, episode ini bercerita tentang Gintoki dan Hijikata yang saling bertukar tubuh, di mana Hijikata berada di dalam tubuhnya Gintoki, dan dia pun terpaksa memimpin Yorozuya. Sementara Gintoki berada di dalam tubuhnya Hijikata, dan mau tidak mau dia harus menjadi bagian dari Shinsengumi Gumi. Kemudian kita diperlihatkan kondisi Yorozuya setelah dipimpin oleh Hijikata, dan Shinpachi muncul dengan menggunakan pakaian berwarna biru. Ini adalah warna pakaian yang harusnya Shinsengumi gunakan kalau merefer ke sejarah asli Jepang. Tapi di Gintama, Shinsengumi justru menggunakan seragam berwarna hitam. Selain itu, kita diperlihatkan Shinpachi yang tampak jadi keren, dan dia pun berpose seperti ini sambil ngomong, musnahkan kejahatan saat ini juga. Nah, Shinpachi di scene ini merefer ke karakter Saito Hajime dari anime Samurai X, dan posenya Shinpachi merefer ke jurusnya Saito Hajime yaitu Gatotsu Zero Stance. Lalu kalimat musnahkan kejahatan saat ini juga merupakan kalimat ikonik dari karakternya Saito. Tidak lama kemudian, Sogo pun datang, dan dia malah beradu jurus dengan Kagura. Di sini, Sogo menggunakan jurus bernama Hiten Mitsurugi Ryu, yang mana ini adalah jurus miliknya Kenshin dan Hiko dari anime Samurai X. Lanjut ke episode 288. Di episode ini terungkap kalau Hijikata ternyata berhasil membujuk para gelandangan untuk bergabung dengan unit Yorozuya yang dia buat. Melihat hal itu, Gintoki ngomong kalau para anggota unit tersebut terlihat seperti Zaraki. Nah, kalimat ini merefer ke karakter Kenpachi Zaraki dari anime Bleach. Dengan kata lain, anime Gintama pengen ngasih tahu kalau desain karakternya Zaraki sudah seperti desain karakter gelandangan. Di episode ini juga, kita diberitahu kalau setengah jiwanya Gintoki terkirim ke dalam tubuh kucing, dan kucing itu berlari menuju tempatnya Otae. Lalu kita diperlihatkan pemandangan di mana si kucing meminta maaf kepada Otae, dan Gintoki ngomong kalau pemandangan itu sudah seperti Takakura Ken dan Baisho Chieko. Kalimat ini merefer kedua orang aktor Jepang bernama Takakura Ken dan Baisho Chieko, yang sempat main di film Jepang berjudul The Yellow Handkerchief yang rilis pada tahun 1997. Lanjut ke episode 291. Di episode ini, Gintoki dan yang lainnya lagi mikirin konsep untuk core ketiga season ini, dan mereka berniat untuk ngebuat episode recap. Lalu Gintoki ngasih saran untuk ngebuat 3-day episode spesial. Mendengar hal itu, Kagura pun menampilkan 3 orang bintang tamu, yaitu Gaia, Ortega, dan Mash. Nah, ketiga orang ini merupakan karakter dari anime Gundam yang disebut sebagai The Black Three Stars. Makanya Gintoki ngomong kalau yang dia maksud adalah The 3-day dan bukan The 3 Stars. Pindah ke episode 292. Di episode ini kita diperlihatkan Shinpachi yang lagi melatih di dojo, dan Shinpachi memerintahkan para murid dojo untuk mengeluarkan suara seperti Nagabuchi. Kalimat ini merefer ke penyanyi Jepang bernama Nagabuki Tsuyoshi. Setelah itu kita diperlihatkan Gintoki yang lagi melatih para gelandangan di dojo, dan mereka berlatih jurus Kamehameha. Di sini juga Kagura terlihat sedang ikut berlatih, dan dia menggunakan seragam dari anime Dragon Ball. Kagura ngomong kalau dia mulai merasa ada yang keluar dari tangannya, dan Gintoki menyarankan Kagura untuk mulai berlatih Kaioken. Mendengar kalimat itu, Shinpachi ngomong, emangnya kau mau mati sekali dan pergi ke planetnya King Kaio? Kalimat ini merefer ke anime Dragon Ball Z, di mana Goku sempat mati dan dia berada di tempatnya King Kai untuk berlatih teknik Kaioken. Shinpachi pun memerintahkan para gelandangan itu untuk keluar, dan dia berkata kalau tempat ini bukanlah rumah kura-kura. Kalimat ini merefer ke rumahnya Master Roshi di anime Dragon Ball yang menjadi lokasi di mana Goku dan Krillin pernah berlatih bersama.
Mulai dari sini mereka pun ngebahas soal jurus spesial, dan Kyubey ngomong kalau keluarganya mempunyai jurus spesial yang diberi nama Mangekyo Tensugan. Kalimat ini tentu saja merefer ke mata Mangekyo Sharingan dari anime Naruto. Setelah itu, kita diperlihatkan pertarungan antara Shinpachi melawan Kyubey yang dibuat seperti pertarungan di game Street Fighter. Di sini, Kyubey nge-spam jurus spesialnya yaitu Mangekyo Tensugan, dan Shinpachi ngomong kalau teknik itu sama menyedihkannya dengan gerakannya Zangief. Kalimat ini merefer ke karakter pegulat di game Street Fighter yaitu Zangief. Selanjutnya, Shinpachi bertarung melawan Kondo, dan Kondo menyerang dengan menggunakan anunya yang bisa manjang. Melihat hal itu, Shinpachi ngomong kalau jurus itu sama joroknya dengan gerakannya Dalsim. Kalimat ini merefer ke karakter biksu di game Street Fighter bernama Dalsim yang bisa manjangin tangannya. Dan terakhir, setiap kali pertarungan mereka selesai, kita selalu diperlihatkan gambar ini, yang mana gambar ini merefer ke game over screen di game Super Street Fighter 2. Lanjut ke episode 294, episode ini bercerita tentang Katsura yang menyusup ke dalam Shinsengumi, dan dia bergabung dengan divisi 3 yang dipimpin oleh kapten berambut afro. Setelah itu, Katsura datang ke tempatnya Gintoki, dan dia bercerita mengenai rencana itu. Lalu tiba-tiba si kapten afro juga ikutan datang ke Yorozuya. Nah, dari dalam Yorozuya, Katsura ngomong kalau siluet orang itu terlihat seperti Surube 2 ketika masih muda. Kalimat ini merefer ke komedian Jepang bernama Shofukutei Surube 2 yang mempunyai rambut afro ketika masih muda. Pindah ke episode 295, episode ini bercerita tentang si Kapten Afro yang mau dieksekusi akibat fitnah yang Katsura sebar dan dia diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi karena si Kapten Afro adalah orang yang jarang ngomong, Gintoki pun harus speaker di maskernya orang itu dan Gintoki yang akan berbicara melalui speaker tersebut. Nah, di sini Gintoki lagi nyindir anime Conan. Gintoki ngomong kalau Conan saja bisa lolos dengan cara seperti ini, maka mereka pun harusnya juga bisa. Kalimat ini merefer ke anime Conan, di mana Conan sering membius detektif Kogoro dan dia menggunakan alat pengubah suara untuk berbicara menggantikan detektif Kogoro. Si Afro pun mencoba membuktikan kalau dia difitnah oleh Katsura yang lagi nyamar. Tapi yang jadi masalah, namanya Katsura dalam bahasa Jepang bisa berarti weak. Makanya mereka sempat bingung mana kata Katsura yang dimaksud. Si Kapten Afro pun ngomong kalau dia tahu apa bedanya Katsura orang dengan Katsura weak. Lalu dia memperlihatkan gambar Katsura dan juga gambar seseorang dengan nama Ogura. Nah, nama Ogura merefer ke Tomoaki Ogura, yaitu pembawa acara TV Jepang yang terkenal sering menggunakan wig alias Katsura. Lanjut episode 296, episode ini bercerita tentang Kagura yang masuk rumah sakit, dan dia pura-pura sekarat untuk menakut-nakuti Gintoki dan Shinpachi. Nah, di pertengahan episode, kita diperlihatkan Gintoki yang lagi menjenguk Kagura, dan dia sedang membaca majalah jam dengan cover belakang bertuliskan Beruto. Nah, yang menarik, episode ini rilis pada tahun 2015, sedangkan manga Boruto rilis di tahun 2016. Tapi karakternya Boruto sudah diperkenalkan sejak tahun 2014. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau cover ini merefer ke anime Naruto ataupun Boruto. Lalu orang dengan lidah ular yang ada di belakang sudah pasti merefer ke karakter Orochimaru. Lompat ke episode 299, episode ini bercerita tentang Gintoki yang diminta untuk menjaga toko miliknya si penempa pedang. Lalu tidak lama kemudian datang 3 orang karakter yang pengen ngambil pedangnya. Nah, mereka bertiga merupakan parodi dari karakter di game Dragon Quest 4. Yang di tengah adalah parodi dari Hiro, yang di kiri adalah parodi dari Alena, dan yang kanan adalah parodi dari Borya. Mereka bertiga datang untuk mengambil pedang yang tertempel di tubuh orang bernama Takeshi. Kalau dilihat dari model armornya, kemungkinan Takeshi adalah parodi dari karakter Ragnar McRyan di game Dragon Quest 4. Nah, mulai dari sini, kita pun masuk ke episode 300, yaitu Arc Shogun Assassination. Tapi, karena ini adalah arc yang serius, jadi jangan berharap ada banyak referensi yang muncul. Di episode 300, Gintoki diminta untuk pura-pura jadi Shogun, dan dia ditunjuk sebagai salah satu body double yang akan jadi umpan. Lalu di tengah jalan, Gintoki ngomong ke Sachan kalau dia sudah selesai baca Kingdom, dan sekarang dia ingin baca Terraformars. Kalimat ini tentu saja merefer ke 2 judul manga yang Gintoki sebutkan tadi, yaitu Kingdom dan juga Terraformars. Lanjut di episode 301, di episode ini kita diperlihatkan Sogo yang sedang melindungi kapal yang membawa Soyo, dan tiba-tiba saja Kamui muncul di medan tempur. Melihat Kamui yang jatuh dari langit, Sogo menyebut Kamui sebagai Shita. Kalimat ini merefer ke bagian awal anime Castle in the Sky, di mana Shita sempat jatuh dari langit dan dia pun bertemu dengan Pazu. Pindah ke episode 302, episode ini bercerita tentang Gintoki dan para rombongan yang sedang berlindung di desa ninja. Momochi menjelaskan kalau saat ini mereka sedang berada di benteng yang penuh dengan perangkap, dan perangkap tersebut dapat membuat tubuh seseorang menjadi terlilit. Lalu kita diperlihatkan gambar ini dan Shinpachi ngomong, memangnya ini Dark Continent. Nah, gambar ini merefer ke manga Hunter x Hunter chapter 341 yang memperlihatkan kondisi para korban akibat ulah makhluk dari Dark Continent. Dan detail terakhir untuk part ini ada di episode 309, yang mana ini sudah masuk di arc Farewell Shinsengumi. Setelah Shinsengumi dibubarkan, Mimawari Gumi pun ditunjuk sebagai pengganti mereka. Lalu di episode ini, Kapten Mimawari Gumi yaitu Isaburo bertemu dengan Hijikata. Di sini Isaburo menjelaskan mengenai alasan kenapa manusia dapat bertahan hidup, dan itu dikarenakan manusia dapat beradaptasi. Contohnya ketika ada Sentai yang baru rilis, pasti akan ada orang yang ngomong kalau Bioman lebih bagus. Tapi ketika Changeman tamat, pasti orang itu akan sulit mengucapkan selamat tinggal. Nah, Bioman yang dimaksud Isaburo merefer ke Choudenshi Bioman, yaitu Super Sentai yang rilis pada tahun 1984. Dan Changeman merefer ke Dengeki Sentai Changeman, yaitu Super Sentai yang rilis pada tahun 1985.
Nah itu tadi semua referensi Gintama yang berhasil gue temukan dari episode 283 sampai episode 316. Masih ada 3 season yang tersisa sebelum kita bisa menamatkan detail anime Gintama. Ini berarti setidaknya masih ada 2 konten detail anime Gintama lagi sebelum akhirnya tamat. So selamat menunggu dan sampai jumpa di konten detail Gintama lainnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.